Vivat cor Jesu per cor Mariae. Hiduplah hati kudus Yesus melalui hati Bunda Maria. Sahabat yang terkasih dalam hati kudus Yesus, salam jumpa dalam resi renungan singkat Dehonian hari ini. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan dalam resi hari ini. Semoga hati kudus Yesus selalu merajai hati kita semua. Sahabat Dehonian yang terkasih, kita berjumpa kembali dalam Renungan Singkat Dehonian edisi Minggu 26 Maret tahun 2017. Adapun renungan akan disampaikan oleh saya sendiri, Romo Jenli Imawan SCY. Maka sebelum memasuki atau kita mendengarkan renungan singkat, baiklah kita mendengarkan bacaan Injil yang akan menjadi pokok permenungan kita. Bacaan dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Sekali peristiwa ketika Yesus sedang berjalan lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahir. Maka ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu di kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu. Ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Maka tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah dia." Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelaikan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, "Bagaimana matanya menjadi melek?" Jawabnya, "Ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku dan sekarang aku dapat melihat." Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Sebagian pula berkata, "Bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mukjizat yang demikian?" Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang yang tadinya buta itu, "Dan engkau, karena ia telah memelaikan matamu, apakah katamu tentang dia?" Jawabnya, "Ia seorang nabi." Tetapi orang-orang Farisi menegur dia, "Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami?" Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa orang itu telah diusir oleh orang-orang Farisi. Maka ketika bertemu dengan dia, Yesus berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia, Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia yang sedang berbicara dengan engkau, dialah itu." Kata orang itu, "Aku percaya, Tuhan." Lalu ia sujud menyembah Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Dehonian yang terkasih, salah satu ciri orang yang memiliki iman yang mendalam adalah memiliki kepasrahan dalam hidup. Di samping ada usaha yang keras dalam mencapai suatu tujuan hidup, sikap kepasrahan kepada Allah, Sang Penyelenggara hidup, juga diperlukan. Orang yang berpasrah pada penyelenggaraan ilahi, hidupnya tidak terasa diliputi oleh perasaan khawatir. Mengapa? Karena ia yakin bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik atas segala usaha dan jerih payah yang telah dilakukan.
Kadang kekhawatiran hidup malah mematikan ketenangan yang sejatinya ingin bersandar penuh pada Allah. Ada sebuah kisah menarik sebagai berikut. Seorang ayah begitu khawatir dengan kemampuan bicara putranya yang mengandung daya supranatural yang menakutkan. Waktu tahun ke-1 atau tahun pertama, anaknya hanya berkata, "Kakek." Esoknya sang kakek meninggal karena serangan jantung. Tahun kedua, si anak hanya berkata, "Nenek." Esoknya si nenek juga meninggal karena digigit ular. Di hari ulang tahun yang ketiga, si anak tiba-tiba berkata, "Ayah." Sontak seluruh keluarga begitu cemas, apalagi si ayah. Ia takut sekali semalaman dan tidak berani kemana-mana, menjauhi hal-hal yang mungkin bisa merenggut nyawanya. Ia hanya di kamar, tapi tidak bisa tidur sama sekali sampai pagi hari. Begitu sudah pagi, ternyata tidak terjadi apa-apa. Ia masih dalam keadaan baik-baik saja. Lalu, ia berlari keluar kamar sambil berteriak, "Saya tidak apa-apa, saya tidak apa-apa." Tapi, naasnya, karena saking bersukacita dan berlari, kakinya terpeleset ke kulit pisang yang dibuang sembarangan oleh anaknya. Ia terjatuh dan kepalanya terbentur ke lantai. Ia pun meninggal. Sahabat Dionan yang terkasih, cerita di atas mengingatkan kita bahwa kadang kekhawatiran hiduplah yang membunuh ketenangan. Kekhawatiran kadang yang mengaburkan kepasrahan kita pada Yang Kuasa. Gambaran dalam Injil yang mengisahkan si buta yang pasrah kepada Tuhan ketika Tuhan menyembuhkan dengan meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya dengan tanah, lalu mengoleskannya pada matanya. Ia patuh ketika disuruh pergi untuk membasuh diri di kolam Siloam. Itu semua mengingatkan kita tentang arti berpasrah dan tidak khawatir hanya kepada Tuhan. Kepasrahan si buta akan karya Tuhan dalam hidup sejatinya mengajari kita untuk juga berpasrah atas segala usaha yang telah dilakukan. Kepasrahan inilah yang menjadikan kita sebagai pribadi beriman karena mengikutsertakan karya ilahi dalam tindak manusiawi. Singkatnya, Tuhan akan memberkati segala usaha dan rencana kita. Jadi, jangan khawatir. Tuhan itu baik. Ia tahu apa yang kita butuhkan. Ia lebih besar dari segala ketakutan, kekhawatiran, masalah, dan cobaan hidup. Hanya saja, sudah berpasrahkah kita kepadanya? Tuhan memberkati.